Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas plot lengkap One Piece chapter 1134 yang akan melanjutkan petualangan Luffy berserta aliansi di negeri Elbaf. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. One Piece chapter 1134 berjudul Perpustakaan Burung Hantu. Sedangkan di color splitnya yang menampilkan kru topi jerami menaiki robot raksasa Franky yang terbang melintasi lautan dengan pose ala Astro Boy. Robot ini memiliki tubuh seperti Franky tetapi berlapis logam dan dilengkapi dengan sayap besar. Color split ini sebuah penghormatan untuk Kazuki, pengisi suara Franky yang baru saja mengumumkan pensiunnya dari peran tersebut. One Piece chapter 1134 dimulai dengan melanjutkan dari akhir cerita sebelumnya. Luffy bertemu dengan Saul untuk pertama kalinya dan langsung mengucapkan terima kasih atas bantuannya melindungi Robin. Dengan gaya bicara ala Yakuza, Luffy berkata, "Saul, aku mengerti salah satu kruku berada di bawah perlindunganmu. Terima kasih banyak, perkenalkan aku Luffy." Gaya bicara Luffy ini membuat semua orang bingung sekaligus terhibur, hingga membuat Sanji bertanya, "Dari mana kamu belajar bicara seperti itu Luffy?" Saul lalu berkata, "Aku tahu nama Luffy sudah terkenal. Robin, kau benar-benar menemukan teman-teman yang hebat. Akhirnya kau menemukannya ya?" Robin menjawab, "Iya, nakama yang akan selalu melindungiku." Mendengar itu, kru topi jerami kecuali Luffy, Zoro, dan juga Jinbe menangis terseduh-seduh sambil menyatakan komitmen mereka untuk melindungi Robin selamanya. Saul pun berterima kasih kepada seluruh kru topi jerami karena telah menjaga Robin dengan baik. Sementara itu, Lily memperkenalkan dirinya kepada Saul sebagai Vegapunk dan meminta Jinbe serta Gerd untuk membawakan kapsul dari Egghead yang telah mereka bawa. Ketika kapsul itu dibuka, ternyata berisi tubuh kloningan Vegapunk yang sontak membuat mereka sangat terkejut. Lily menjelaskan bahwa berbeda dengan kami, ini adalah replika yang sepenuhnya lengkap. Vegapunk ini pernah mengunjungi Elbaf 20 tahun yang lalu. Pemerintah akan curiga jika Stella meninggalkan lab terlalu lama. Jadi kami membuat replika ini menggunakan medium nutrisi khusus. Tapi untuk mengeluarkannya dengan aman, kami butuh mesin khusus. Lily menjelaskan bahwa dia akan tinggal di Elbaf untuk membangun lab, menghidupkan kembali Vegapunk dalam tubuh kloningan ini, dan menyembuhkan Kuma. Mendengarkan hal itu, Bonnie terlihat sangat senang. Setelah itu, para raksasa membawa kru topi jerami berkeliling. Sementara Robin, Saul, Chopper, Lily, dan Bonnie menuju ke perpustakaan burung hantu. Dalam perjalanan, mereka melewati mata air prajurit musim semi, di mana anak-anak raksasa sedang bermain. Chopper bertanya kepada mereka, apakah ada yang bercita-cita menjadi prajurit dan bertarung melawan bajak laut? Lantas salah satu raksasa menjawab bahwa impian itu sudah tidak lagi populer. Sebaiknya kalian minggir atau kalian akan dimarahi karena kalian berdiri di atas Ripley Sensei. Luffy dan Usopp segera menyadari bahwa mereka sedang berada di atas Ripley, seorang raksasa pejuang yang juga guru biologis di Warlords Academy. Ripley menjelaskan bahwa anak-anak raksasa di sekolah itu kini lebih sopan dan damai karena pengaruh dari Raja Harlat. Raja Harlat adalah pemimpin yang ingin membawa kedamaian ke Elbaf melalui perdagangan, bukan perang. Namun ia tewas di tangan putranya sendiri yang meninggalkan Elbaf tanpa seorang raja. Ripley sebagai salah satu generasi terakhir pejuang Elbaf berkata kepada Luffy, "Aku ingin sekali melihat bentuk putihmu. Kau tahu kan? Itu bagian dari mitologi Elbaf." Nah, di sisi lain, setibanya di perpustakaan burung hantu, Saul mulai bercerita tentang bagaimana ia menyelamatkan buku-buku dari Ohara. "Saat aku tiba di Elbaf setelah peristiwa Ohara, aku tidak bisa melupakan catatan yang dipertaruhkan oleh para cendekiawan. Aku meminta bantuan Herudin dan kelompoknya, lalu kami kembali ke Ohara. Aku tidak bisa menahan air mataku saat melihat buku-buku kecil ini masih utuh. Sekarang, ayo kita masuk dan berhati-hatilah dengan buku yang kau pegang, Robin." Begitu masuk, buku yang dipegang oleh Robin tiba-tiba tumbuh hingga lebih besar dari tubuhnya. Perpustakaan ini menampilkan pemandangan luar biasa.
rak-rak besar, cabang pohon yang menjulur di sepanjang ruangan, dan seekor burung hantu raksasa yang tertidur di salah satu cabang. Saul berkata, "Kalian terkejut? Ini adalah buku-buku dari Ohara yang kini tumbuh menjadi ukuran raksasa. Inilah perpustakaan burung hantu, tempat di mana buku-buku bisa tumbuh setelah kau masuk. Kami memastikan semua buku berhasil dibawa ke sini." Robin lantas mengingat perkataan Profesor Clover ketika dia masih kecil. Yang mana Clover berkata, "Ini adalah perpustakaan terbaik di dunia. Apakah kau suka buku?" Nah, di sisi lain, Saul sangat senang akhirnya bisa menunjukkan ini kepada Robin. Lalu, adegan kemudian berpindah ke dunia bawah di mana Loki sedang berbicara dengan seorang bernama Mosa. Mosa yang pemalu dan sopan berbicara tentang sebuah kejadian traumatis. Loki, meskipun berbicara dengan nada keras, mencoba meyakinkan Mosa bahwa dia akan membunuh siapapun yang menyakitinya. Mosa mulai menyadari bahwa di balik sikap kerasnya, Loki sebenarnya memiliki hati yang baik. Meskipun hal itu justru membuat Loki merasa jengkel. Nah, chapter ini ditutup di desa barat Elbaf, tempat Dodi, Brogi, dan para raksasa lain sedang minum sambil menunggu kru topi jerami kembali. Brogi yang tampak bosan mengajak rekannya yang lain meski pestanya belum dimulai, "Kita isi waktu dengan minum dulu." Para raksasa menjawab dengan nada kesal bahwa Brogi sudah minum terlalu banyak. Tiba-tiba, petir hitam menyambar kastil di desa tersebut. Dalam momen dramatis 2 halaman terakhir, sebuah lingkaran sihir muncul di ruangan tahta. Mirip dengan yang terlihat saat Gorose muncul di Pulau Egghead dulu. Tetapi perbedaannya di lingkaran itu tanpa ada simbol angka. Dari lingkaran itu muncul 2 sosok berjubah dan berlutut. Orang pertama yang diperlihatkan adalah karakter yang sangat mirip dengan Akagami yang sebelumnya berbicara dengan Gorose, tepatnya pada One Piece chapter 907. Dan satu lagi adalah seseorang wanita misterius dengan perban menutupi mulutnya dan juga rambut yang menutupi salah satu matanya. Karakter ini sepertinya adalah karakter baru. Dengan kemunculan 2 orang ini, editor menjelaskan bahwa kita kedatangan penyusup. Bagi nakama yang mau kaos One Piece dengan kualitas bagus dan sedang mengadakan promo besar-besaran dari harga 79.000 kini hanya tinggal 37.000 saja. Yang minat, link promonya kami sisipkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.